Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apriyandi, ya, saya pengampu dosen materi kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan untuk pertemuan pertama kali, saya akan memaparkan mengenai bagaimana gambaran umum sebuah mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Ya, pada slide pertama ini, tujuan dari sistem informasi akuntansi, yaitu tujuan pembelajarannya bagaimana mahasiswa memahami informasi utama, ya, aliran dari lingkungan sebuah bisnis. Ya. Kedua, bahwa mahasiswa memahami perbedaan antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, memahami bagaimana perbedaan transaksi keuangan, ya, dengan transaksi non finansial. Jadi ada dua, ya, di dalam sistem informasi akuntansi atau akuntansi itu ada dua, yaitu ada yang sifatnya finansial dan non finansial. Masing-masing adalah mendukung di dalam sebuah sistem informasi. Yang berikutnya adalah mahasiswa mengetahui fitur-fitur dari model umum untuk sistem informasi. Dan berikutnya adalah mahasiswa akrab dalam bidang fungsi-fungsi di dalam sebuah bisnis di organisasi. Prinsip-prinsipnya seperti apa. Dan berikutnya adalah membicarakan masalah tahapan evolusi daripada sistem informasi nanti di slide paling terakhir gitu ya. Dan bagaimana sih hubungannya antara audit eksternal, audit internal, dan audit teknologinya sendiri gitu ya. Dan ini adalah ruang lingkup dari sistem informasi akuntansi, yaitu di mana sistem informasi itu, ya, di dalam merah itu ya, sumber daya di perusahaan memiliki yang namanya sumber daya informasi. Ya, sumber daya informasi ini sebenarnya berasal dari mana? Ada 4 elemen, yaitu di dalam perusahaan adanya bahan baku atau material, ada modal, ada tenaga kerja, dan juga satu lagi adalah informasi. Jadi sumber daya informasi di dalam perusahaan ada 4 elemen. Itu bahan baku, bagaimana perusahaan membeli bahan baku, kemudian menjadikan sebuah output, yaitu baik jasa maupun produk. Dan kedua adalah modal. Modal itu sendiri adalah bisa berbentuk fixed asset maupun yang bisa aset tetap maupun modal yang sifatnya ada di atau kapital ya, uang gitu ya. Dan sumber daya yang berikutnya adalah tenaga kerja, bahwa tenaga kerja juga merupakan adalah sumber daya di perusahaan tersebut, yaitu ya sumber daya perusahaan ya, di mana tenaga kerja ini adalah yang menjalankan organisasi ya. Maka pentinglah tenaga kerja ini sebagai aset dalam sebuah perusahaan. Dan yang kita bicarakan yang terakhir ini adalah bahan baku di perusahaan atau sumber daya perusahaan adalah sebuah informasi. Informasi ini adalah sebuah proses dari tadi ya, yang bahan baku, ada yang sifatnya finansial, keuangan, ya, transaksi, jual beli, transaksi, didukung oleh dokumen yang sifatnya non finansial, di posting di jurnal dan seterusnya menjadi sebuah output yang namanya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itulah yang disebut sebuah informasi. Nah, di dalam informasi yang menjadi output daripada perusahaan, ya. Nah ini bahwa kegunaan dari arus informasi atau informasi ya, flow informasi itu ya, dibutuhkan oleh pengambilan keputusan bagi
yang berada baik di manajemen atau pihak internal atau stakeholder, dan juga pihak eksternal atau pihak luar ya, di luar perusahaan gitu ya. Ya bisa pemerintah, bisa lingkungan, bisa macam-macam di sini, adalah pajak dan pihak lainnya ya, yang ada investor ya, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi tersebut di dalam perusahaan. Makanya pentingnya bahwa sistem informasi akuntansi ini harus bersifat ada 3 sifat, yaitu informasi akurat, real time, dan juga memiliki compliant atau kesesuaian dengan prinsip-prinsip di akuntansi. Oke. Nah, ini adalah lingkup daripada informasi. Selanjutnya di dalam arus informasi, tadi kita bicarakan ada pihak-pihak, 3 pihak atau 2 pihak di sini. Ya, dijadiin kita simpelkan jadi 2 aja, yaitu pihak internal dan eksternal. Dan eksternal tuh di others, ada juga di others gitu ya, ada pihak-pihak lain. Nah, di sini kita bisa menggambarkan bahwa arus informasi itu ada dibagi beberapa level gitu ya. Jadi yang paling terbawah adalah yang namanya arus informasi yang terjadi day-to-day operation informasi. Ya. Nah, ini adalah informasi operasional, transaksi, ya, internasional, personal. Ya. Jadi terjadinya basic dari informasi itu adalah transaksi harian, transaksi sehari-hari di dalam perusahaan yang dijalankan oleh fungsi transaksi, fungsi operasional. Ya. Dan ini fungsi dari operasional ini juga terkait dengan pihak eksternal gitu ya. Karena ada tagihan, collection, hutang dan sebagainya gitu. Kalau dari sisi konsumer gitu ya, ada perusahaan dan konsumer adalah memberikan output ya, berupa produk atau jasa ya. Ke supplier bisa bisa hutang, bisa kredit ya. Arus kas dan sebagainya. Dan sama juga di customer juga ada arus kas. Di level berikutnya yang kedua adalah yaitu di bagian manajemen operasi. Ya, ini adalah membawahi dari bagian operation secara personal operation ya. Dia membidangi, mengawasi, memonitor jalannya transaksi-transaksi harian ya yang dijalankan oleh fungsi dari operasional. Berikutnya naik lagi di hierarki yang ketiga adalah middle management. Nah, middle management ini sangat strategis sifatnya karena dekat kepada operation manager dan dekat juga dengan top management. Nah, ini makanya mereka menjembatani, middle management yang menjembatani antara kepentingan manajemen lini ya atau operation management dan juga top management ya, di mana middle management ini bisa mereka meramu formula yang namanya formula ya, formula strategi, yaitu bikin budget informasi dan juga memberikan instruksi-instruksi ya, dan juga dari bagian bawah operasional ini dia juga meramu tentang day-to-day operasional menjadi sebuah performance informasi, ya, laporan-laporan yang penting untuk bisa dibaca oleh top manajemen gitu ya. Nah, ini siklus daripada arus informasi itu sendiri bisa dilihat dari arah biru, arah birunya ya, bisa melingkar gitu ya, di mana
Middle management bisa berfungsi membuat budget informasi dan juga instruksi, dan juga middle management juga memonitoring day-to-day operasional melalui manajemen lini atau manajemen operasional. Dan di sini informasi outputnya adalah performance informasi. Performance informasi adalah kinerja dari perusahaan. Ya. Bagaimana perusahaan kinerjanya dari hari ke hari, ya, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Ini performance informasi. Ya. Di atasnya adalah top management. Nah, top management ini kita bicara masalah mereka yang memiliki, yang direct, membuat strategi, membuat keputusan-keputusan, yaitu di mana dia bertanggung jawab kepada pihak-pihak internal dan juga eksternal di situ, stakeholder ya. Ya, stakeholder, ya, dia bertanggung jawab, ya, terhadap semua kegiatan-kegiatan aktivitas di perusahaan, dan top manajemen mempresentasikan kinerjanya, performan informasi ini kepada pihak-pihak internal dan juga eksternal. Berikutnya, di slide berikutnya di sini kita lihat bahwa sebuah mengapa sih disebut juga sistem dan juga disebut juga sebuah subsistem? Bagaimana penjelasannya gitu? Ya, di mana sebuah sistem disebut sistem adalah di mana sistem itu bisa berdiri sendiri dan juga dibantu dengan beberapa subsistem yang memberikan mandiri juga gitu, dengan yang dimana antara sistem dan subsistem itu saling terkait, yaitu tidak bisa dikesampingkan satu dengan yang lainnya, yaitu sehingga itu adalah satu tubuh ya. Di sini dicontohkan kepada sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan memiliki 4 fungsi, ya. Fungsi bensin, sistem fuel, ya. Berikutnya propulsion system, sistem kelistrikan, dan juga sistem pengereman, brake system. Ya. Di mana subsistem dari otomotif ini dibagi lagi, ya, fungsi-fungsi lainnya gitu ya. Jadi full system memiliki fungsi tangkinya, ada full pumpnya, pompanya gitu yang memompa bensin ke mesin gitu ya, juga injection gitu, kecepatannya gitu. Dan semua di dalam subsistem itu memiliki sistem-sistem juga gitu ya. Nah, jadi sebuah sistem dan sistem ini sangat terkait gitu satu sama lainnya ya. Nah, ini kalau kita lihat proyeksikan kepada sebuah sistem informasi akuntansi atau sistem informasi framework-nya seperti ini gitu ya. Bahwa sistem informasi ini dibagi atas 2 besaran. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Dan masing-masing sistem akuntansi ini ada bagan-bagannya lagi, ada turun-turunannya lagi gitu ya. Di bawahnya adalah GL ya, General Ledger ya. Terus ada transaction atau PST, processing systemnya. Jadi sistem informasi akuntansi dibagi 3, yaitu ada GL, General Ledger, ada TPS, transaksi processing system, dan juga management reporting system, MAS ya. Di mana di bawah General Ledger-nya itu dibidangi adalah akuntansi, membidangi akuntansi, ada bicara mengenai siklus pengeluaran, sistem pembelian, dibagi lagi ada sistem pembelian, ada
cash disbursement atau pembayaran, cash pembayaran, sistem cash pembayaran, ada sistem proses payroll, ya. Ini bagian HRG, ya, HR, Human Resources, dan juga sistem fixed asset, ya. Jadi perusahaan mempunyai fixed asset yang harus dimonitor karena di situ ada perubahan, ya, adjustment setiap bulannya yang adanya yang di kejadian itu adanya depresiasi atau penyusutan terhadap aset tetapnya. Dan di TPS, di transaksi processing ini ada juga konversi siklus. Ya, konversi siklus dibagi dua lagi, ada sistem cost accounting. Ya, kemudian ada production planning and control system. Ya, terus ada juga di situ revenue cycle, ya, sales processing, cash receipt dan sebagainya. Nah, ini semua ada di TPS, transaksi processing system, ya. Nah, di output dari AI sendiri atau accounting informasi sistem informasi accounting ini outputnya adalah finansial atau financial report gitu, ya. Yang ini akan dipergunakan lagi oleh MAS, manajemen atau MIS, ya, manajemen informasi sistem. Itu dibagi atas beberapa fungsi lagi, ada fungsi financial management, ada marketing system, ada distribution system, dan human resources system. Jadi kalau dilihat model daripada ini bisa dilihat model teorinya dari value change, yaitu si Potter gitu, ya, kalau tidak salah, yaitu di mana ada prime activity, ya, dan juga support activity. Jadi di mana prime activity terjadi, yaitu ada di sistem informasi akuntansi gitu. Ada transaksi, ada apa, dan didukung lagi supportnya adalah di manajemen gitu, ya. Ya, ada marketing, ada finansial dan sebagainya. Nah, ini kita lihat bahwa di dalam sistem keuangan atau transaksi kita membagi ada dua gitu. Ada transaksi yang sifatnya transaksional dan yang sifatnya non finansial transaksional, ya. Kota finansial transaksi di mana transaksi ini menyangkut keuangan, ya. Transaksi ini menyangkut pada keuangan, ya, yang sifatnya uang gitu, ya. Di mana ini kan dicatat di dalam sebuah sistem informasi, yaitu dibidangi di TPS tadi, ya. Dan kemudian akan menjadi outputnya adalah informasi yang digunakan oleh user decision, yaitu di manajemen informasi sistem MAS. Begitu juga yang sifatnya non-financial transaksi. Ya, itu juga penting di dalam sistem informasi karena adalah non-financial transaksi adalah landasan daripada transaksi yang sifatnya finansial. Ya, nggak mungkin nggak ada dokumen, nggak ada transaksi harus ada dokumen yang underlying-nya. Ya, dengan hal tersebut baru bisa dicatat sebagai sebuah transaksi finansial. Jadi kedua-duanya ini adalah mendukung, ya. Ya, nanti kalau kita bisa bicarakan yang sifatnya non transaksional ini, selanjutnya adalah untuk pembuktian kalau terjadi suatu major, post major gitu, atau legal, ya, sifatnya nantinya. Nah, ini juga diproses di dalam sistem informasi juga, ya. Bisa
Jadi sistem filing gitu ya, sistem filing dokumen gitu ya, yang bisa dibuat di dalam sistem sekarang udah bisa merekam dokumen-dokumen ya. Dan ini juga menjadi sebuah informasi, menjadi suatu outputnya adalah penggunanya adalah user decision. Jadi yang namanya sistem informasi akuntansi ya, IC itu memproses atau SIA itu sistem informasi akuntansi memproses dua, yang sifatnya transaksi keuangan dan juga non finansial yang tadi yang saya sebutkan ya. Ini kedua-dua transaksi ini sangat mendukung ya, sifatnya secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan di sini. Baik yang tadi ya transaksi keuangan dan non finansial secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan ya. Tadi yang saya sebutkan tadi ya. Ya, kedua-duanya tidak dipisahkan gitu ya, saling mendukung. Berikutnya ini sistem ada 3 tadi sebenarnya udah penjelasan yang tadi saya jelaskan bahwa IC itu adalah ada 3 subsistem, ada TPS, ledger, dan juga MRS atau sistem pelaporan manajemen. Dan ini di mana manajemen informasi sistem, ya, di mana ada tadi kita bicarakan ada fungsi-fungsinya ada 4 kan ya, ada fungsi finansial, marketing, distribution, personalia. Nah ini fungsi-fungsi ini kita lihat bagaimana aplikasinya, atau application MIS-nya seperti apa, misalkan finansial gitu ya, capital budget system, marketing, market analysis. Nah itu bisa dibuat gitu, olah data yang sebagai transaksi dan non finansial tersebut ya, di transaksi tersebut bisa diolah datanya, yaitu bisa dikodifikasi sehingga bisa dikelompokkan menjadi satu, maka reportnya lebih mudah dan marketing bisa menganalisa atau membuat marketing new product development gitu ya, dan produk analis dan sebagainya. Distribusi juga sama gitu ya, ada jual, ada persediaan, masuk ke gudang dan sebagainya ya. Ini masuk ke dalam warehouse organization and scheduling, dan juga schedule keberangkatan atau pengangkutan atau kurirnya dan sebagainya. Nah, HR juga personal, HR-nya adalah melihat kebutuhan job skill dari tenaga kerja, ya, job skill tracking sistemnya, employee benefit system, ya, bisa. Nah, kemudian secara general model MIS-nya di sini bisa kita lihat di bagan bahwa di bagan ini kita lihat bahwa sistem informasi dipengaruhi oleh source dari eksternal atau data-data eksternal, ya, source of data dari eksternal, di mana diolah di dalam suatu sistem informasi, data collection, data diproses, generation informasi, dan juga data proses terkait dengan database nantinya disimpan menjadi database manajemen, dan di dalam proses informasi manajemen juga kita mengenal juga dibutuhkan oleh internal usernya gitu ya, user internal yang digunakan oleh internal, dan juga memberikan feedback gitu ya. Informasi itu direview oleh internal di bagian audit atau di bagian kontrol. Di situ nanti menciptakan feedback dari arus proses bisnis di perusahaan. Ya. Terus di sini juga data collection adalah internal source of datanya. Ya. Setelah ini semua jadi informasi ya, secara
bersih, udah akurat, sudah clearance, sudah bisa dan juga tepat waktu, maka ini juga dipakai oleh internal dan juga eksternal pengguna laporan tersebut. Nah, ini kalau kita lihat level hierarkinya, bahwa sebuah data hierarki itu datanya itu dibagi ada, misalnya kita contohnya sebuah akun receivable record itu. Nah, atribut yang dipakai itu ada customer account number sebagai key-nya gitu ya. Dan juga ada nama customer, alamat customer, dan juga sebagainya di sini ya, ada atributnya. Data historical ada atribut, ada record, dan file. Dan di sini adalah akun receivable record-nya ini terdiri dari atribut dan all account record-nya. Jadi ini masternya dan ini adalah detailnya ya. Jadi dalam satu akun receivable aja contohnya memiliki data hierarki ya, atribut, record-nya, dan file-nya sendiri. Nah, ini di mana ini master dari akun receivable record-nya terdiri dari atributnya ini ya, akun customer, akun number, nama customer, alamat customer, balance of account, dan juga ini customer credit limit. Dan dari master akun atribut ini memiliki beberapa receivable lagi gitu ya. Kan nasabahnya pasti banyak gitu di perusahaan. Maka dibuat di sini file-filenya akun receivable. Akun pertama, akun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini tujuan dari sistem informasi adalah untuk mendukung fungsi manajemen ya atau pengurus untuk mengambil keputusan dan juga mendukung operasi perusahaan sehari-hari. Di sini kita lihat dari strukturnya organisasi, ya, hampir disebut juga sebuah sistem juga di sini ya. Ada presiden, ada presiden, ada terdiri dari marketing, produk, VP produk, VP finance, ya, ada VP customer service. Ya. Nah ini kalau lihat dari arusnya adalah presiden memberikan mandat ataupun KPI kepada VP yang ada, fungsi-fungsi VP. Fungsi VP kemudian juga mendetailkan lagi kepada manajer lini ya. Ini hierarki gitu, lihat hierarki dari tadi ya di slide kedua atau ke pertama gitu ya. Dan di slide dan manajer plan kedua itu kemudian juga didelegasikan lagi yaitu atau di sini disebutnya responsibility authority diturunkan lagi ke manajer unitnya. Dan kalau yang biru ya, yang panah full biru itu adalah accountability, yaitu bertanggung jawabnya ke atas gitu ya. Jadi manajer unit 2 bertanggung jawab kepada manajer plan 2 gitu. Kemudian manajer plan 2 bertanggung jawab terhadap vice president yang membawahinya gitu ya. Di sini kita ngomong masalah produk ya. Masing-masing sebenarnya ada gitu ya. Marketing juga ininya juga ada strukturnya. Dan semuanya bertanggung jawab ke atas ya, ke presiden. Nah, ini untuk fungsional segmentasi, kita lihat ya resource-nya bahwa di dalam sistem informasi tadi sumber daya informasi ada material, labor, financial capital, dan informasi. Nah, ini kita lihat gitu ya, bahwa resource ini sumber dari perusahaan ada 4, di mana bisnis fungsinya adalah material. Kita bisa lihat fungsi bisnisnya ada material itu ada inventory management, bagian production, ada marketing, ada distribusi. Kalau labor ada ini membicarakan fungsi personalia, ya financial capital membicarakan masalah finance, ya, pajak, tax, dan sebagainya.
dan juga informasi, ini bidang accounting dan information teknologi. Ya, jadi fungsi tadi sumber daya informasi yang dibagi 4 tadi, resource-nya adalah 4, manajemen material, labor, human capital, and informasi. Fungsi bisnisnya itu dipecah lagi ya didetailkan lagi gitu ya. Nah ini sehingga nanti perusahaan lebih tertata kelolanya dengan rapi. Nah kalau kita lihat dari organisasinya, tadi yang bisnis organisasi, ya tadi kan udah manajemen, material manajemen, production, marketing, distribution, personal. Nah ini sudah menjadi dibagi lagi menjadi lebih mudah lagi ke dalam matriks organisasi, ya. Di mana tadi kita lihat dari awalnya source of sumber daya informasi dipecah lagi jadi fungsi dari bisnisnya, ya bisnis ditarik menjadi hierarki organisasi, menjadi bisnis organisasi. Fungsi-fungsi ini kita bisa lihat nih, semua pecahan daripada nih manajemen materialnya, bahan baku, jadi di sini ada material, production, marketing, distribusi. HRG, tenaga kerja di sini. Finansial adalah informasi, ya. Accounting, IT, service, dan sebagainya. Jadi terbentuklah suatu organisasi yang tertata ya di dalam bisnis organisasi. Nah ini adalah siklus daripada kita bagaimana IT service mensupport dari semua fungsi organisasi. Ya, kita lihat di sini arusnya kalau yang putih ada biru muda dan biru tua gitu ya. Kalau putih semua finansial, datanya, data marketing, data finansial, data distribusi, data accounting, production, semua masuk ke dalam IT service ya. IT service mengolah data, tadinya data manajemen, database dan sebagainya didistribusikan menjadi informasi, yaitu kalau kita lihat biru tebal itu informasinya diolah ke masing-masing yang memberi input tadi ya ke dalam IT. Tapi jangan lupa bahwa IT service ini juga ya ada cost-nya gitu ya. Dia kan ada budget ya. Kemudian ini di biru muda ini adalah cost chargeback gitu ya. Jadi manajemen perencanaan yang telah dibuat, yang dibeli oleh perusahaan IT, maka akan di charge back lagi kepada fungsi-fungsi yang terkait di dalam perusahaan, ya, yang dikenal dengan biaya operasional atau BOPO ya. Nah di sini evaluasi terhadap sistem informasi dulu kita awal kenal proses manual. Ya, kemudian berkembang flat file model, data base model, REA model, apa disebut juga resource event agent, dan yang terakhir adalah ERP. Nah ini udah pengembangan yang cukup bagus, itu udah menarik gitu ya. Nah ini kalau yang proses manual masih terbilang dengan catatan-catatan tangan gitu ya. Sedangkan flat file seperti ini ya ada dibagi usernya adalah accounting, marketing ya. Terus standalone dipakai standalone application. Jadi PC-PC biasa gitu ya. Di mana PC-PC biasa itu memiliki misalkan user accounting, standalone-nya adalah accounting gitu ya. Di sini ada billing accounting receivable system yang digunakannya. Dan dibagi lagi database-nya jadi use own data sales ini ada customer base, sales involve, cash report dan sebagainya. Jadi masih sifatnya stand-alone application ya. Setiap accounting punya stand-alone sendiri-sendiri, marketing punya stand-alone marketing, dan juga fungsi-fungsi atau aplikasi marketing.
Sedangkan kalau sini database ya. Kalau database sudah mulai ya usernya sama accounting ya. Cuman disinilah adalah integration software-nya gitu. Ya, user view-nya tadi kan udah customer, account, customer sales, customer sales demografi. Nah, ini udah terintegrasi software-nya, yaitu DBMS gitu ya. Database Management System, dan di ininya adalah output-nya adalah share database ya, customer base, sales invoice dan sebagainya. Nah, ini sudah terintegrasi di dalam database management system. Jadi satu, terintegrasi data-datanya. Nah, kalau REA ini dia dipakai untuk memudahkan accounting ataupun bagian accounting ya, kerangka kerjanya accounting, mana yang resource-nya ya, ada event peristiwa dan juga agennya gitu ya, agentnya ya. Di sini kita bisa lihat itu event database dari sistem gitu ya. Ada customer tabel ya. Nah, ini ada beberapa customer tabel, ini termasuk detail ya, sebagai primary key ya. Terus ada juga invoice tabel, ada di sini primary key-nya ya, ada beberapa gitu, ada juga ada FK-nya ya. Nah, yang terakhir adalah ERP atau Enterprise Resource Planning ya. Dia mensupport seluruh fungsi yang ada di dalam perusahaan ya. Dia sifatnya sudah terintegrasi ya, dan bisa bagian ERP purchasing, customer dan sebagainya. Ini sudah lebih ini lagi, lebih integrasi lagi, dan sekarang ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan Enterprise Resource Planning. Nah, ini adalah sebuah sistem software yang mensupport seluruh fungsi-fungsi dari organisasi, fungsi purchasing, customer web portalnya, gitu ya. Ada customer relationship management-nya, CRM, ya, dan sales, distribusi produknya, time project-nya bagi planning produk, ya, dashboard-nya, dan juga bagian keuangan finansialnya sendiri. Oke, begitu saja ini pertemuan yang pertama tentang gambaran umum sistem informasi akuntansi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.